Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, aku Kalila Ahmad. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin wawancara nih sama tokoh yang sangat inspiratif nih di dunia desain grafis. Nah ini kita bersama Mas Rian. Halo Mas Rian. Halo. Halo Mas Rian. Oke, jadi bisa perkenalan dulu nggak Mas Rian? Sama backgroundnya tuh di dunia desain grafis tuh Oke. gimana? Perkenalkan, nama saya Rayhan Zaki. Background saya itu sebagai desainer, lebih tepatnya tuh ke desainer sosial media atau desainer poster atau seperti brosur. Tapi saat ini saya juga sedang mendalami UI UX design biar apa ya? Menambah wawasan tentang desain itu kan luas, nggak hanya itu saja. Makanya saya terus berkembang di bidang ini. Ah, keren kan. Berarti desain itu sangat luas ya Mas Sangat ya, luas sekali. remnya ya. Hmm. Oke, jadi kita udah mendengar nih dari backgroundnya Mas Rian. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Ya. Jadi ini penasaran aku Mas sama ah, awalnya banget bisa nyemplung ke dunia desain grafis ini gimana? Bisa diceritain nggak dari awal gitu? Kalau awal mulanya itu sebenarnya bukan gara-gara tertarik karena desain ya. Jadi dulu tuh saya tuh punya akun IG, shitpost, meme gitu. Ah, Nah, di situ kan kalau misalnya kita mau ngisi konten gitu kan emang harus bikin konten kan Mas, oke, bikin desain gitu. oke. Kayak misal konten meme apa nih, kita kan harus bikin sendiri kalau misalnya kebanyakan nyuri kan juga kurang gitu. Ya benar, benar. Nah, awal mula saya itu dari situ, dari punya IG meme itu. Ah, Itu juga awal mula itu masih pakai HP ya. itu SMA ya Mas ya? Iya, SMA SM. kelas 10 masih Oh, awal. tuh Mas Rian udah dari SMA udah terjun ke dunia Hmm. desain grafis ya Mas ya. Lalu dulu waktu pertama kali ngedit itu toolsnya pakai apa mas? Kalau boleh tahu? Oke, waktu ini ya, waktu Yang di HP itu? yang di Iya. HP itu yang ngurusin IG Post tuh saya tuh pakai PixArt kalau teman-teman tahu. PixArt ya. PixArt terus Pixel Lab. Oh iya, Nah, Pixel Lab Pixel ya Lab. ya 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 Terus ya. untuk aset-asetnya itu saya juga kadang masih ngambil dari IG orang asal screenshot Asal screenshot. atau Ya 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 dari ya. Chrome juga Ya. gitu, atau meme orang itu aku ambil, aku edit lagi, aku edit ulang gitu kan. Itu keren mas. Jadi dulu belum tahu lisensi dan Belum, sebagainya gitu masih ya. pakai Masih HP. masih pakai HP dan bahkan nyomot-nyomot aja ya. bahkan PixArt itu saya download yang mod APK di Google. Wah, itu juga ada ya mas ya. Sering Kan itu. dulu berbayar teman-teman. Dulu Ya. berbayar. Sekarang pun masih berbayar kayaknya. Nah, apa punya ini ya mas? Punya ciri khas tertentu nggak pas bikin sheet post meme tuh kayak oh ini template nih. Nah ini tuh kayak apa template-nya harus gini atau Mas Rehan tuh di setiap project tuh apakah ada template tertentu yang oh ini yang Mas Rehan banget gitu? Atau emang udah sama emang emang karena projectnya menuntut itu jadi template-nya itu atau itu keinginan Mas Rehan gitu? Ini proyek yang dulu apa yang sekarang Mas? Dua-duanya, dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Kalau yang dulu ciri khasnya waktu masih megang IG meme tuh pasti pakai font Arial, teman-teman tahu. Oh ya, Font Arial. Nah, itu Oke. pasti di atas tuh pakai Pasti. font Arial, nggak pernah ganti. Pasti Terus ya. kalau untuk sekarang itu mungkin ciri khas editannya saya mah nggak ngerti untuk sekarang. Pasti selalu berubah-ubah gitu kan. Juga dari project yang disediakan kan juga permintaannya kan beda-beda gitu. Ya. Cuman kalau sering mungkin saya pakai font andalan banyak umat itu Montserrat, kalau nggak Montserrat, Helvetica. Poppins. Kalau nggak Helvetica, Popin, nah Ya tiga gitu itu. gitulah. Atau biasanya tuh saya ngedit kalau ciri khas banget tuh ada shadow di font. Nah, itu pasti saya kasih Itu. shadow gitu. Terutama Ya. buat font-font terang itu kan biar kelihatan gitu. Ya, itu masih menjadi apa masalah utama lah ya Mas, dari dulu desain grafis. Nah, kalau semisal nih Mas, pernah nggak sih dapat project terus project yang bener-bener bikin pusing lah, terus revisinya nggak kelar-kelar gitu, atau kliennya random banget itu, bisa diceritain nggak? Saat Karena itu, baru-baru ini, baru-baru ini. baru ini. Jadi saya itu dapat project buku menu, suruh bikin buku menu. Ya, Buku menu sebuah restoran di Bantul, restoran baru. Jadi itu tipe restoran itu restoran restoran sehat gitu, menyediakan makanan-makanan sehat gitu. Yang bikin saya kesulitan tuh karena foto produknya kurang. ya, Foto ya. produknya kurang, sedangkan di briefnya itu dia minta minimal 6 slide, maksimal 10 slide gitu. Terus udah saya maksimalkan gitu kan. Biasanya kan kalau buku menu kan eh, banyak foto produknya kan di Di bukunya itu. dalamnya. Nah, ini tuh kurang gitu.
Jadi kayak Hmm. masih ada bagian-bagian kosong gitu. Jadi itu kayak menunda waktu gitu. Saya Nah, juga sering minta, tolong tolong tambah foto produk dong, tolong tambah foto produk dong. Itu juga nunggu gitu. Jadi kayak selesainya lama. Belum lagi nanti direvisi gara-gara misalnya lewatnya kurang atau pengen tambahan apa gitu kayak ya hmm. itulah Itu tantangan banget ya tantangan mas. itu. Udah random, habis itu nyulitin apa desainernya gitu. Nah itu jangan ya teman-teman. Pusing mereka. Lalu kalau nah pas lagi stuck atau buntu gitu, pas ngedit gitu, biasanya Mas ngapain? Apa yang dilakuin biar kan kalau ngedit apa lagi ngedit itu kan tergantung banget sama mood ya Mas. Hmm, Iya nggak? hmm. Atau Mas bisa yang terabas aja gitu. Apalagi di ngumpul tuh kan harus ada mood gitu. Nah, apa sih penunjangnya Mas nih saat ngedit nih? Apa moodnya turun atau biar moodnya bagus gitu Mas ngedit? Kalau pas moodnya turun gitu ya mungkin saya tinggalin dulu nih laptop nih saya jauhin gitu saya Ya, dengerin musik saya biasanya tuh main game gitu kayak balikin mood atau yang penting tuh jauh dulu lah dari laptop jauh dulu ngeliat dari software tuh nanti malah tambah enek gitu lihatnya jadi ya. sebenarnya tuh kayak isi hatinya tuh tenang dulu terus udah siap ngedit baru tuh balik lagi ke depan laptop ngadep laptop lagi Baru balik lagi ya nah Mas, balik biar lagi. biar nggak ngumpul gitu ya, nggak Hmm. bunek. Oke. Lalu apa? Biasanya lebih enjoy sama ngedit sendiri Mm-mm. atau ngedit project orang, Mas? Antara dua itu. Ini Enjoy mana? enjoy ya Iya, kalau enjoy. enjoy. Kalau misalnya desainer tuh pasti enjoynya ngedit sendiri, Ngedit buat sendiri ya. sendiri. Karena keinginan sendiri. Ya. Nah, kalau misalnya mau revisi nggak begitu banyak. Revisi pun terserah kita. Mau Ya, revisi kapanpun juga benar. bebas gitu. Setuju, setuju. Terus menentukan idenya itu juga terserah kita. Cuma kalau project orang kan kita ditentuin gitu. Tapi kalau saya itu ya tetap milih enjoy dari sendiri sih mas. Ah, Tapi juga ngedit project orang juga enjoy aja, dinikmati. Kan dapet hmm. nih. Terus pernah nggak sih Mas di posisi atau kayak wah apa projectnya Mas nih diremehin gitu sama Mhm. editor lain atau desainer lain atau mungkin sama orang yang berada di atas Mas atau klien Mas gitu kayak Hmm. Mas Rehan gitu pernah nggak diremehin atau wah ini desainnya kurang banget nih harus direvisi banyak banget Nah, itu Mas Rehan menanggapi itu gimana? kalau diremehin sih mungkin belum pernah ya teman-teman. Mungkin pernahnya tuh kayak dikasih tahu sama teman saya Hmm, waktu itu. Ini bukan project sih, cuman kayak postingan hmm, pribadi gitu. Dulu kan saya sering ngepost di IG. hmm, Itu tuh waktu belajar, iya sih masih belajar Photoshop awal-awal gitu. hmm, Mungkin edan saya itu greennya itu terlalu tebel gitu teman-teman. hmm. Mungkin sama teman saya yang lebih jago tuh dikasih tahu sih mas, lebih Oh, dikasih tahu dari project. lebih dikasih tahu ya. Jadi bukan di Oke. Berarti itu ya dari Mas Rehan ya. Apa kalau kesehnya jadi desainer dari pusingnya kerjaannya juga. Jadi kita langsung ke pertanyaan terakhir aja deh Mas karena kita udah pusing-pusing kan. Terakhir deh kalau semisal nih Mas ada orang yang mau mulai ngedit Hmm. itu apa sih yang masih bingung atau takut? Apa sih yang menjadi motivasi mungkin dari Mas Rehan gitu? Apa yang bisa jadi bahan bakar mereka untuk apa mulai ngedit, mulai jadi desainer gitu. Terus apa saran dari Mas Rian gitu, saran dan masukan gitu. Oke. Mungkin kalau mau buat kalian yang mau mulai jadi desainer tuh bisa belajar dari awalnya tuh misal kalian lihat poster nih di luar gitu. Terus kalian pengen aku pengen buat ini nih, cuman apa anggapannya belum ada software yang memadai gitu. Kalian tuh bisa belajar-belajar dulu pakai software yang gratis-gratis dulu seperti di mobile tuh ada Pixar, ada Pixel Lab seperti yang saya gunakan tadi. Jadi kayak dari beginner dulu lah. Terus nanti kalau misalnya udah punya laptop yang kuat apa pengen nyoba ke software yang tingkat lanjut bisa tuh pakai Illustrator, Photoshop atau Canva juga gratis tuh. Itu rekomendasi buat belajar desain. Canva tuh lebih mudah sih. Itu kayak dia juga menyediakan banyak elemen jadi bisa dipakai dengan gampang lah buat para pemula gitu. Hmm. Dan kalau mau belajar awal tuh kalian tentuin referensi juga. Jadi kayak apa ya ide dan referensi itu penting jadi ide dulu kalian punya ide terus cari referensi baru diimplementasikan ke desain. Nah, tuh jawaban dari Mas Rian. Jadi sangat menginspirasi ya teman-teman. Jadi kita harus mulai dulu lah dari awal. Jangan takut nyoba. Nanti kalau udah
punya device yang mumpuni baru bisa pakai tools-tools yang Lebih. lebih advance gitu teman-teman. Oke, terima kasih Mas Rian Oke. atas kesempatannya. Semoga Sama. proyekannya semakin banyak gitu. Amin, amin. Oke, kita akhiri aja wawancara pada siang hari ini. Terima kasih Mas Rian. Oke. Oke, bye bye teman-teman.